Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Intan Rabiatul Adawiyah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500145652. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kalisari 01, kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi sub materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Anak-anak yang sudah seminar, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, anak-anak hebat, alhamdulillah kehadiran alim segala puji bagi Allah, yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat ya anak-anak, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana nih kabarnya anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita mau absen dulu ya. Hadirin Pak, udah ya? Dapat Ibu Hafiz, Gilang Ramadan, Zahra Ardila Putri. Oke, hari ini teman-teman yang tidak masuk anak-anak? Ya, kalian tahu kemana kabar Stefania? Lagi sakit. Doakannya semoga Stefania sudah Allah angkat penyakitnya dan Allah memberikan kesembuhan kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Attention please. Ready. Friends, you want to study? Let's pray together. Ready, begin. Baik, selanjutnya itu membiasakan diri dahulu ya. Kita lanjutkan bacaannya sama kita minggu lalu. Sekarang dibuka surat Al-Mu'min. Ya. Kita mengajarkan surat Al-Mu'min. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan masuk materi baru ya nak, bab 4 tentang indahnya saling berbagi. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu nih, masih ingat gak sama materi sebelumnya? Masih. Kalau masih ingat kita belajar apa sebelumnya? Alhamdulillah. Coba apa artinya al-qawiyyu? Allah Maha Kuasa. Selanjutnya kalau al-qawiyyu, Allah Maha Berdiri. Allah Maha menghidupkan. Kalau al-mumit, Allah Maha mematikan. Terakhir al-ba'if, Allah Maha membangkitkan.
bab 4 tentang indahnya saling berbagi. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di layar depan. Ya, coba kalian lihat deh, apa sih yang muncul di kepala kalian setelah kalian lihat gambar depan? Kelaparan. Itu ada lagi? Orang-orang miskin. Oke, ada lagi nak? Caca, mukanya kasihan ya anak-anak ya. Nah, kenapa kasihan? Kalau dia nggak mau dia makan, dia mau diri, terus apa lagi? Gimana kalian bikin? Terus apa lagi? Jadi ini adalah gambar, mohon maaf ya, gambar orang-orang yang membutuhkan, orang miskin. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kira-kira memberi bantuan, lagi memberi makanan, apa lagi? Apa sambil memberi rezeki. Oke, jadi gambar ini mengawali materi kita pada pagi hari ini anak-anak ya, tentang indahnya saling berbagi. Oke, baik anak-anak, pernahkah kamu berbagi? Pernah. Coba siapa yang mau menceritakan pengalamannya berbagi kepada orang lain? Oke, Ica, gimana Ica? Pengalaman Ica? Waktu itu saya pernah ngasih makanan ke orang yang ada di jalan. Ngasih makan ke orang yang ada di jalan. Orang yang di jalan itu siapa? Orang yang dimakan atau orang yang dikenal? Orang yang dikenal ya. Oke, good. Bagus ya. Itu salah satu contoh berbagi kepada orang lain, anak-anak. Kenapa sih kita harus berbagi? Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, kenapa sih kita harus berbagi? Karena berbagi itu indah, masya Allah. Ya, benar banget anak-anak. Apalagi kita ini manusia, makhluk sosial ya, makhluk yang gak bisa hidup sendirian. Anak-anak pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manusia itu ada yang kuat, ada yang lemah, anak-anak. Nah, manusia yang kuat itu harus membantu manusia yang lemah, anak-anak. Nah, orang-orang yang berkecukupan hartanya itu harus membantu orang-orang yang kekurangan, anak-anak ya. Islam itu sangat-sangat mengajarkan kita tentang berbagi agar kita peduli kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar berbagi tentang apa kita tentang zakat ya. Oke, sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis berbagi ya anak-anak. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, sama ada hadiah. Tapi hari ini kita fokusnya di materi tentang zakat, anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke materi zakat ya. Jadi materi zakat ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian hukum dan macam-macam zakat. Yang kedua, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi siapa yang wajib dan berhak menerima zakat. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan manfaat zakat bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat, tujuannya adalah menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama melalui simulasi zakat. Bintang mau tanya, kalian tahu zakat dari apa? Tahu zakat? Pernah zakat gak kalian? Zakat apa yang boleh dilakukan? Zakat juga. Kapan tuh zakat dilakukan? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Oke, berarti kalian sudah punya pengalaman tentang zakat ya. Nah, biar makin mantap yang kalian dapatin materinya, anak-anak, kita akan masuk ke pengertian zakat ya. Oke, kita masuk ke pengertian zakat. Jadi zakat itu pengertiannya ada dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, zakat ini berasal dari kata zakat, yang berarti berkembang, bertambah, tumbuh, berkah, bersih atau suci, anak-anak ya. Kenapa artinya berkembang? Kenapa artinya bertambah?
Kenapa akhirnya mundur? Jadi orang-orang yang berzakat itu hartanya tidak akan berkurang anak-anak. Justru hartanya itu akan semakin banyak, akan semakin bertambah, akan semakin berkah anak-anak ya. Kalau kamu berzakat, kamu jangan takut kekurangan harta ya anak-anak. Justru dengan kita zakat, harta kita akan semakin banyak dan banyak anak-anak. Kalau kata kita, 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 5. Tapi kalau matematika Allah begitu anak-anak, 1 dikurang 1 sama dengan apa? Infinity ya, unlimited dan batas anak-anak tuh ya. Jadi jangan samakan matematika kita dengan matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, zakat juga artinya adalah bersih. Kenapa artinya bersih? Karena harta yang kita miliki anak-anak itu masih kotor. Kenapa kotor? Karena di dalam harta kita masih ada hak orang lain. Biar hartanya bersih harus dikeluarkan anak-anak, dikeluarkan dengan cara membayar zakat. Nah itu pengertian zakat secara bahasa. Sekarang secara istilah, zakat itu artinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ternyata zakat itu gak bisa sembarangan oleh sembarangan orang. Ada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat anak-anak ya. Next. Nah iya, kita masuk ke macam-macam zakat. Jadi zakat itu macamnya terbagi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal anak-anak. Ada tuh nggak ada zakat fitrah? Zakat makanan pokok, kalau zakat mal, zakat harta. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama dulu itu zakat fitrah. Baik, zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah itu artinya adalah bersih atau suci anak-anak ya. Kemudian, secara istilah, zakat fitrah itu artinya adalah mengeluarkan sejumlah harta berupa makanan pokok di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan anak-anak. Jadi zakat fitrah ini kita mengeluarkan harta, tapi hartanya itu berupa makanan pokok anak-anak ya. Orang Indonesia makanan pokoknya makanan berarti kita zakat fitrahnya pakai apa? Beras anak-anak ya. Dan zakat fitrahnya ini disesuaikan dengan makanan pokok di suatu daerah ya anak-anak. Karena kita di Indonesia makanan pokoknya nasi, maka zakatnya menggunakan beras. Beda halnya kalau misalnya kita tinggal di Papua. Di Papua makanan pokoknya apa? Ada yang tahu nggak? Sagu. Berarti kita zakat fitrah itu menggunakan sagu anak-anak. Dan zakat fitrah ini waktunya hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada zakat fitrah anak-anak ya. Baik, sampai sini mengerti mengenai zakat fitrah dan hukumnya? Oke, kita akan slide berikutnya. Tata cara menunaikan zakat fitrah anak-anak ya. Oke, tata cara yang pertama adalah zakat fitrah ini berupa bahan makanan pokok. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, makanan pokoknya itu adalah beras ya anak-anak. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan besarannya adalah sebanyak 1 sok anak-anak. Tuh, 1 sok itu sekarang sih bu. 1 sok itu di zaman Nabi ya anak-anak. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok, yaitu 1 dirham kurma atau 1 dirham gandum bagi setiap orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Dia melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Nah jadi 1 sok itu kalau diubah ke beras ya anak-anak ya, kalau diubah ke liter itu sama dengan 3,5 liter. Sedangkan kalau kamu makan yang pakai beras karungan
Itu hitungannya sebungkus sama dengan 2,5 kilogram anak-anak. Dan pastikan ketika membahas zakat fitrah kamu menggunakan beras yang bagus ya anak-anak, beras yang menggunakan sehari-hari, jangan pakai beras yang tidak bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi orang yang berhak menerima zakat anak-anak ya. Jadi ada dua istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada mustahik, yang kedua ada muzaki. Pertama mustahik. Mustahik itu artinya adalah orang yang menerima zakat anak-anak. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu artinya adalah orang yang membayar atau mengeluarkan zakat. Nah, mustahik ini dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Wah, banyak banget ya Bu. Iya, betul banget banyak. Siapa aja dulu? Oke, kita bahas mustahik berikutnya. 8 golongan mustahik zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada ahli zakat, yang keempat ada mualaf, yang kelima ada gharim, yang keenam ada yatim, yang ketujuh ada fisabilillah, dan yang kedelapan ada ibnu sabil zakat anak. Ya baik. Untuk zakat fitrah sudah mengerti? Insya Allah sudah mengerti ya. Kita masuk ke materi berikutnya tentang zakat mal anak-anak. Oke, perhatikan. Karena masuk ke pengertian zakat mal. Jadi zakat mal itu artinya adalah zakat harta. Dalam bahasa Arab, harta itu mal anak-anak ya. Atau mal artinya adalah harta. Cara pengertian zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan anak-anak. Bedanya sama zakat fitrah, kalau zakat fitrah yang dikeluarkan itu berupa bahan makanan pokok. Kalau zakat mal ini yang dikeluarkan adalah harta benda anak-anak. Ya, selanjutnya adalah jenis harta yang wajib dizakati. Jadi, gak semua harta yang kamu miliki itu boleh dizakati anak-anak. Ada jenisnya sendiri. Nah, untuk zakat mal ini ada 5 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas, perak, dan mata uang. Next. Berikut adalah hitungan zakat. Zakat yang pertama, dengan zakat bisa membersihkan harta kita. Yang kedua, dengan zakat bisa melipat gandakan rezeki kita. Yang ketiga, zakat juga bisa menolak musibah. Dan yang terakhir yang paling penting, zakat ini bisa membantu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita bisa melihat orang tersebut tersenyum bahagia anak-anak ya, bisa merasakan apa yang kita rasakan juga ya, bisa merasakan makan juga, bisa merasakan kebahagiaan anak-anak ya, seperti itu. Baik, untuk zakat mal kamu sudah mengerti? Sudah. Ada pertanyaan nggak untuk zakat fitrah sama zakat mal? Ada pertanyaan? Karena ada pertanyaan, kita langsung saja untuk tugas kelompok ya anak-anak ya. Ada video kalau kalian tonton dan simak dengan baik ya. Belum, orang boleh tadi. Dari sini nih buat warna biru. Ini masih orang lagi. Apa yang Iya. Aku tuh
Ish, kau budak-budak mana tahu. Harus jadi tutupan dan masak. Tadi orang lupa. Mari kita pergi rumah cepat. Waalaikumsalam. Kau udah apa masalah datang ni? Ini aku tak boleh makan. Esok hari aku cepat nak. Oh, bagus, bagus. Nah, naik. Nah, ada ni. Dia ini duit cakap fitrah itu wajib untuk aku datang dengan aku bagi tahu ni. Aku tahu. Jadi, di sini. Katakan. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah nonton film kan? Sudah. Pernah nonton film ini nggak di TV? Yang di zakat. Pernah nonton? Belum pernah nonton. Ini baru kali ini nonton ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah ada tugas ya. Jadi kalian mengerjakan KKPD sudah dipersiapkan KKPD-nya. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, tentang video yang sudah kalian tonton ya, anak-anak. Oke? Nanti kalau sudah dipresentasiin, kita bagi jadi 4 kelompok, sudah 4 kelompok ini yang sudah selesai ya. Nanti kita kasih waktu sekitar 30 menit ya, anak-anak ya, buat mengerjakan ini ya. Biar adil, kita pakai duck race ya, biar adil ya. Kalau dia kelompok pertama berapa dulu nih? 1 kan, 2 kan, 3 kan, atau 4 dulu nih? Ya. Coba kita ajak kelompok yang pertama kali ini. Oke, siap ya. Nanti yang kelompoknya PPG menang pertama, berarti dia kelompok pertama yang harus presentasi, anak-anak. Oke, siap. 3, 2, siap ya. Kita mulai. Ayo. Kelompok berapa ini? Ini kelompok 4. Ya. Karena kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Ya, kelompok 3 silakan maju untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 3. Perwakilan aja. Gak usah maju semua, perwakilan aja. 3 orang setiap kelompok ya. Jadi anak-anak, KKPD ini adalah ada beberapa pertanyaan ya dari video yang sudah kalian tonton tadi. Ya. Pertanyaan pertama, ada yang baca soalnya sama jawab pertanyaannya. Yuk, silakan. Ini zakat apa yang ada pada video? Jelaskan. Zakat fitrah karena sudah membayarnya pada waktu Ramadan menjelang Idul Fitri. Oke, terus soal yang kedua. Bolehkah membayar zakat fitrah menggunakan uang? Ya, sebagian
Oke, baik, kita beri plus buat kelompok 3. Buat kelompok 3 ya. Jadi, boleh kan membayar zakat fitrah menggunakan uang? Boleh. Oke. Nanti di akhir kita bahas ya. Oke, silakan dulu beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, siap-siap kelompok berikutnya ya. Yang maju selanjutnya presentasi harus siap LKPD kalian. Kita rest again ya anak-anak. Oke, tinggal 3 kelompok. 3 kelompok 1, 2, dan 4 ya. Kita mulai. Empat dari pemimpin, tapi ternyata ya kelompok 2. Kelompok 2. Ya kelompok 2 sama maju kelompok 3. Kami maju 3 orang. Oke, terus Galika sambil Galika sama boleh sama lagi. Yuk, silakan dipresentasikan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Dibaca pertanyaannya sama jawabannya ya. Yang kencang suaranya. Ini zakat apa yang ada di video? Jelaskan. Zakat mah, karena di video tersebut bayar zakatnya menggunakan uang. Oke, terus Bolehkah membayar zakat fitrah menggunakan uang? Tidak, karena zakat fitrah menggunakan uang. Bisa menggunakan zakat juga dan membayar zakat. oke. Baik, dari jenis zakat apa yang ada pada video? Jawabannya adalah zakat mal. Boleh kan bayar zakat berapa uang? Tidak, karena zakat fitrah menggunakan uang. Oke. Oke. Baik, alhamdulillah ya semuanya sudah maju dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Semua jawabannya beda-beda. Ada yang jawabannya dari video kita tonton, ada yang jawabannya zakat fitrah, ada yang jawabannya zakat mal anak-anak. Jadi apa sih Bu jawabannya yang benar Bu dari video yang kita tonton? Oke, jadi anak-anak, jenis zakat apa sih yang ada di video yang sudah kalian tonton? Jadi jawabannya adalah zakat fitrah anak-anak ya. Kenapa zakat fitrah? Karena di videonya itu kelihatannya Upin Ipin sama Kak Ros dan juga neneknya itu lagi buka puasa kan anak-anak. Nah itu udah menggambarkan banget, itu berarti waktunya di bulan Ramadan. Karena zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan hanyalah zakat fitrah. Yang kedua, ada kasus masalahnya. Bolehkah membayar zakat fitrah menggunakan uang? Nah, tadi kan kita ngejelasin kalau ada pembahasannya ya. Ya, kita buat di kasus videonya anak-anak ya. Jadi boleh gak sih bayar zakat fitrah menggunakan uang? Jawabannya adalah boleh anak-anak ya. Sangat-sangat diperbolehkan. Nah, gimana caranya itu bayar zakat pakai uang? Ada tuh bagaimana caranya? Caranya adalah zakatnya seharga beras yang kamu beli. Contoh, kamu beli beras harganya sekitar berapa sekarang? Misalkan 15.000. Kemudian kamu zakat fitrahnya pakai beras 3,5 liter. Berarti 3,5 liter dikali 15.000 karena 1 liternya 15.000. Berapa tuh duit yang harus dikeluarkan? Berarti 3,5 dikali 15.000. Ayo, berapa? 45.000 anak-anak ya. Jadi kamu cukup mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sebanyak 45.000. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti. Good, bagus ya. Anak-anak selanjutnya agar kalian semakin mendalami tentang zakat mal dan zakat fitrah, kita main games interaktif dulu yuk. Yuk, siapa yang mau coba boleh maju ke depan.
kedua dalam bentuk makanan. Oke, good. Next, orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut. Oke, good. Next, contoh harta yang wajib dizakati adalah, dilihat jawab baik-baik. Oke, good. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Sabar, pelan-pelan, kita baca yang tahu dulu. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari apa jawabannya? Oke, salah. Ke belakang lagi. Amil zakat bertugas untuk, ayo ngapain amil? Oke, good. Salah satu manfaat zakat adalah, oke, next. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? Ayo. Ayo, tinggal balik lagi. Ada berapa golongan? Kamu jangan buru-buru lah. Orang yang menerima zakat disebut apa terakhir? Wah, salah. Oke, beri aplaus buat soalnya 70.000 ya, berarti soalnya bener 7 ya anak-anak. Yuk, balik dulu. Kita jawab bareng-bareng ya, sekarang ya. Kita jawab bareng-bareng nih, Prai. Yuk, apa jawabannya? ABC. Ya, next. Dibaca dulu soalnya. Next, soal berikutnya. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Oke, next. Orang yang menerima zakat disebut Dia baca nih. Oke, kita cek ya. Oke, good. Next. amil zakat bertugas untuk Apa? Cek. Next. jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan untuk setiap jiwa dalam bentuk makanan pokok adalah Next. ada beberapa golongan orang yang menerima Next. Kita cek. Ya, betul. Terakhir. salah satu manfaat zakat adalah Ya, benar. Jawaban terakhir. Oh, masih ada satu lagi. orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut Yeay. Oke, alhamdulillah pada lagi. Wah, keren banget dapat nilai 100 ini. Berarti sudah benar-benar memahami tentang bab zakat anak-anak ya. Semoga dengan kalian belajar zakat, kalian jadi orang yang senang berbagi anak-anak ya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kita ya. Jadi kita sebisa mungkin membantu orang-orang yang membutuhkan. Mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dulu dengan membaca kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan di sini? ya. Oke, Narifah silakan maju untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini ya tentang bab zakat. Oke, jadi pengertian zakat berasal dari kata zakat, artinya bersih, suci, bertambah, berkah. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah merupakan makanan pokok. Zakat mal, zakat harta, ada 8 orang yang menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat sholat, yang kelima gharim, yang keenam rikop, yang ketujuh sabibillah, yang kedelapan ibnu sabil. Oke, baik kita beri tepuk tangan buat Narifah.
refleksi yang udah kita bagiin tadi ya. Selama diisi dapat refleksinya, semuanya dikerjakan. Terkait pembelajaran kita pada anak-anak sudah selesai belum tugas refleksinya? Sudah. Oke, Brita pengen sama orang tolong bacain dong tugas refleksinya, siapa yang bersedia? Oke, Caca, silakan maju ke depan. Dibaca pertanyaannya sama direspon ya. Oke, bisa jadi ya baca. Bagaimana perasaan Caca setelah mempelajari zakat? Kenapa disenang? Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Caca saat mengerjakan tugas yang diberikan? Kenapa bingung? Oke. Bagaimana perasaan Caca saat berdiskusi dengan teman-teman? Senang. Oke, sekarang lagi ya. Aku tahu pengertian macam-macam dari hikmah zakat. Gimana, senang, bingung, bosan? Senang. Aku bisa menguraikan pengertian macam-macam dari hikmah zakat. Oke, baik. Terakhir, tuliskan kata positif untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan cara berbagi. Oke, kita beri aplaus buat Caca. Oke, baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya, dari pertama sampai penutup. Bu ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, perhatian kalian ketika mendengar Bu sedang menyampaikan materi ini ya anak-anak. Semoga apa yang Bu sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak yang soleh dan solihah kelas 5E, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhiri, bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.